tes. Ini kita lanjut ya. Jadi tadi sebelum istirahat itu kita bahas lighting tentang memakai black box. Jadi apa yang kita coba tadi sebelum istirahat itu codingannya seperti ini. Oke. Jadi seperti ini untuk lighting di React Native. Ini baru flexing ya. Sebenarnya ada banyak, nanti ada alignment items. Ini baru flexing. Selanjutnya kita coba di alignment-nya ya. Justify content dulu. Mungkin teman-teman yang sekiranya tadi ketinggalan atau ingin mengikuti lanjutnya bisa download ini ya, source code dari Google Drive nih, yang saya kasih di chat. Ntar saya coba kirim ulang. Cepat masih ada yang belum terima. Oke, saya ini ya, chat di Zoom-nya supaya bisa jadi referensi, nanti tinggal diikutin aja. Selanjutnya seharusnya ketika memang sudah copy paste shortcut-nya di project teman-teman itu udah bisa ngikutin lagi. Oke, kita lanjut ke justify content. Oke, yes. Jadi justify content ini fungsinya untuk alignment sebetulnya konten itu sendiri. Nanti bisa di center atau di paling akhir dari view aplikasi kita, atau di bawah atau di atas, itu di justify content. Oke. Sekarang kita coba langsung aja, kita coba buat dulu komponen misalkan justify content. Systems, komponen. Ini teman-teman kalau misalkan ada yang sekiranya ditanyakan atau terlalu cepat bisa di ini ya, di sounding aja di Zoom-nya ini supaya nanti bisa sedikit diperlambat, atau bagian mana yang teman-teman sekiranya lewat bisa diulang gitu. Oke. Sekarang kita buat untuk justify content. Kita buat view-nya. Setelah kita ambil dengan style yang kita udah buat sebelumnya. Untuk kontainer ya. Kita ambil yang kontainer full size-nya aja, bukan kontainer yang satunya lagi. Kita ambil yang ini ya, kontainer full size. Oke. Kita styles.container full size. Nanti untuk style-nya lagi, yang kita butuhkan adalah untuk justify konten itu sendiri. Jadi justify konten ini harus ada di paling atas dari kontennya sendiri. Kalau misalkan ditaruh di masing-masing konten, itu tidak akan masuk alignment-nya ke children. Ya, jadi benar-benar harus di root komponennya. Oke. Kita coba ke senternya dulu. Justify konten, kita buat konten box. Jadi kita buat nanti kotak-kotak kecil untuk membedakan bagaimana nanti sifat si justify content ini sendiri. Sebelum itu kita buat dulu CSS box nih supaya nanti view-nya itu bentuknya kotak. Kita kasih width 70 pixel, height-nya juga 70 untuk box kontennya.
konten. Kita bikin auto supaya nanti dia mengikuti width dari parent-nya. Kita min width kita kasih sama dengan box-nya 10. Nah, ini kita perlu dua styling ini, box dengan box content. Seperti itu. Selanjutnya kita bikin 3 view, kita bikin 3 kotak. Kita bikin 3 kotak di dalam view dari justify content, tapi terkait dengan komponen yang ada justify content-nya. Oke. Sederhana saja untuk box-nya. Kita kasih style box dengan warnanya. Warnanya kita kasih misalkan folder blue. Kita copy paste aja nih box yang untuk box yang lainnya, cuman bedain warna supaya terciri bagaimana konsep dari layouting-nya ini, karena layouting ini penting nih kalau untuk front end apalagi tampilannya. Kasih style dulu. Oke. Jadi sederhana sih untuk yang justify content. Tidak seperti yang flexing tadi kan harus menentukan bobotnya nih dari masing-masing view. Ini tidak. Oke, kita coba di implement ya, kita lihat nih. Kita ganti flexing dengan justify content. Oke. Nah, ini kita lihat justify content-nya center ya. Di aplikasi, kita bisa lihat apa yang terjadi di aplikasi kan seperti ini. Oke, nah seperti ini. Jadi 3 box yang kita define, itu ada di center dari aplikasi, layoutnya ada di center. Centernya tapi center di left ya. Oke, sebenarnya ada banyak mode nih justify content. Ada yang nanti flex end, flex start, space around, space between, space evenly. Oke, kita coba satu-satu deh. Kita kembali lagi ke sini, kita coba tadi center udah, flex end. Seperti apa flex end? Flex end akan seperti ini nanti. Oke, di bawah teman-teman kalau udah praktekin atau mengikuti, ketika di save dia akan berubah jadi di bawah karena flex end dari justify content. Oke. Terus kita coba lagi mode yang lain di flex start. Seharusnya dia ada di atas ya. Kita coba ya. Codingannya kita rubah aja ke flex start. Karena di sini sebenarnya kalau misalkan di Visual Studio Code udah ada sakit sini. Apa value yang bisa kita implement. Flex start. Nah, dia akan di pada paling atas karena dia restart. Jadi kontennya sebenarnya kalau misalkan boxnya full width itu nanti akan ada di paling atas semua. Itu justify content. Terus ada yang lagi ada lagi space. Pasti ini bisa full space atau space between ya. Space around. Ini menentukan spasi atau jarak antar komponen. Kita coba ya. Coba ganti. Justify-nya ke space round. Seperti apa space round? Oke, kita sudah save, seharusnya tampilan seperti ini nih, space round. Jadi antar komponen, antar view yang kita buat nih, antar box yang kita buat, di sini ada gap-nya nih. Oke, ada jaraknya dari masing-masing komponen. Tapi dia juga ada jarak, ambil jarak di masing-masing border view atau border aplikasi nih. Jadi antar di atas dia ada gap, di bawah juga ada gap. Seperti itu space round ya. Selanjutnya kita coba space between. Oke. Kali ini kita langsung ganti ya. Kita langsung save.
Nah, ini di space between, justify content space between. Jadi kalau space around dia ada gap di border aplikasi, ini nggak ada kalau di space around, di space between. Dia benar-benar nempel langsung. Tapi apa? Ini artinya space between ini full. Dia ngambil scale full dari aplikasi, nanti di auto scaling untuk masing-masing konten supaya penuh di layar. Seperti itu. Jika kontennya misalkan di yang paling atas ini kontennya sampai ke bawah, ke tengah, ini akan mengisi ini. Yang tengah juga pun gitu, karena ini boxnya kita batasi height width-nya 70 pixel, maka terlihat terpisah. Tapi itu gunanya untuk kita bisa pelajarin bahwa sifatnya si justify content untuk space between atau value yang lain, space around, atau flex start end, atau center, kita bisa lihat. Nah, selanjutnya space evenly. Untuk space evenly hampir sama dengan space around, dia ada gap di border aplikasi, cuma ini gapnya akan lebih besar. Kalau space around yang lebih besar justru gap antara konten, tapi agak lebih kecil di border aplikasi. Kalau ini enggak. Kalau ini sebaliknya, di border aplikasi lebih besar, tapi antara konten ini lebih kecil. Itu space evenly. Oke. Codingnya seperti apa, ya tinggal ganti di value-nya aja. Nah, ini konsep layout untuk menggunakan justify content. Gitu. Kita balikkan lagi ke center. Oke. Selanjutnya, itu untuk justify content. Ini saya ingatkan lagi teman-teman, kalau misalkan ada yang belum dimengerti atau terlalu cepat atau memang ada yang harus diulang, tolong dikasih tahu aja ya. Sementara akan saya lanjut lagi terkait alignment items. Oke. Kita coba buat lagi kelasnya untuk komponen alignment items. Komponen untuk render return. Oke. Kita kasih view lagi untuk kontainernya. Ini hampir mirip dengan justify content untuk implementasi dari alignment items. Jadi misalkan kita punya style, kita gabung juga stylenya supaya dia full width, karena full size. Nah, di sini baru kita declare untuk icon items. Pilihannya apa? Ada baseline, center, flex end, dan flex start dan stretch. Oke. Kita coba satu-satu dulu ya. Kita coba yang baseline dulu. Seharusnya dia ada di baseline ini digunakan atau impact-nya ke view itu dia paling kiri biasanya dari view aplikasi. Kita coba copy paste aja biar cepat ya. Dua konten kita copy paste dari yang komponen justify content. Tiga-tiganya boleh. Nanti kita bedain di width-nya aja biar kelihatan antara stretch dengan yang enggak stretch. Oke. Ini semua di sini sama. Coba kita tambah lagi nih stylenya untuk yang paling bawah. Kita kasih width, nanti biar kelihatan kalau misalkan ada perbedaan di layouting-nya ya. Ini 70. Oke. Kalau teman-teman udah save, ini belum ada impact ke view-nya karena belum dipanggil ya komponennya, baru kita panggil sekarang alignment items. Oke. Untuk yang baseline, teman-teman bisa lihat di aplikasinya masing-masing. Jadi untuk baseline, dia akan di paling pertama
layout dia paling kiri. Ini untuk baseline di like items. Kalau kita ganti ke center, seharusnya dia ada di tengah. Oke, seperti itu. Like item sendiri tadi ada beberapa komponen baseline, center, flex end, dan flex start. Kita coba flex end. Bagaimana flex end? Nah, ini kebalikan dari baseline ya, flex end. Oke. Kalau flex start seharusnya dia sama dengan baseline. Karena memang baseline itu adalah starting point dari komponen kita untuk like items. Nah, oke, ini udah kita ganti jadi flex start sama dengan baseline. Oke, sekali lagi ini sama ya cara gantinya dengan justify kalian tadi. Tinggal value-nya jadi ganti ini, sebenarnya agak nggak terlalu sulit. Oke, kita coba satu lagi options yang lain, stretch. Oke, bagaimana? Kalau stretch, nah ini kalau stretch karena kita box yang kedua ini fixed width 70 pixel, sementara yang satunya lagi itu kita override lagi. Share screen, coba kita lihat codingannya. Seperti ini. Untuk yang width kita override lagi nih, width yang paling bawah. Untuk komponen paling bawah kita override width-nya auto. Jadi ketika di like mana itemnya stretch, ini auto ini akan mengisi seluruh screen. Artinya dia width-nya adalah full width dari screen-nya. Terakhir di sini di override lagi width-nya dengan minimal 70, tapi auto ini mengikuti dengan alignment items. Itu untuk stretch. Oke, alignment items kita udah pelajari juga. Terus tadi udah justify content, nih hampir mirip sebenarnya, tapi untuk justify content memang lebih banyak opsi. Dan ini lebih ke penggunaan ketika memang harus menyusun, harus ada header, terus konten footer yang terpisah, atau otomatis fleksibel responsif ke screen-nya, biasanya pakai space between. Oke. Sampai sini seharusnya teman-teman bisa paham ya terkait layout. Selanjutnya kita lanjut ke like self. Oke. Nah, like self ini digunakan untuk alignment per item ya. Artinya kalau kita misalkan punya komponen, item komponennya ada 3 seperti ini, alignment items akan efeknya ke satu komponen aja dipasangnya. Oke. Kita bisa copy paste ini, kita coba komponen lain untuk khusus untuk praktik di alignment cell. Jadi teman-teman jadi bisa lihat perbedaannya. Self. Oke, ini kita balikin lagi ke baseline supaya dia paling kiri atas. Oke, selanjutnya kita ganti atau kita tambah deh di paling terakhir. Di sini sudah ada custom-nya, custom style. Kita tambahin like self. Oke, di sini juga sama dengan like items. Dia ada baseline, center, flex and flex, start dan stretch. Kalau yang auto ini dia auto scaling. Biasanya memang defaultnya auto. Tapi kita coba di center dulu deh, atau baseline dulu. Ketika baseline memang tidak ada perbedaan yang signifikan kalau baseline. Ini width-nya jangan lupa jangan diganti, tetap aja biar kita bisa lihat perbedaan nanti di antara 3 komponen ini. Ini yang akan bergerak sendiri nih yang di bawah. Karena dia punya like self. Gitu. Oke. Kita perlu panggil lagi supaya bisa lihat di aplikasi perbedaannya bagaimana. Like self. Oke. Ingat nanti teman-teman kalau misalkan ingin ganti itu hanya di like self. Di sini ada auto, baseline, center, flex end, flex start, dan stretch. Oke. Kita coba lihat ke aplikasinya. Seperti apa. Oke. Ini mode yang memang ngasih baseline di like self-nya. Sekarang kita coba untuk center.
Ingat nih, like self ini hanya satu item yang akan efeknya ya. Oke, nah teman-teman bisa lihat di sini box yang paling bawah itu beda sendiri dari yang atas. Di atas ini like itemsnya baseline, tapi ketika dipasang yang paling bawah like self center, dia akan center sendiri. Oke, itu untuk center. Terus untuk flex end, yang harusnya paling kanan dia. Oke, seperti itu. Flex end. Untuk flex star seharusnya sama dengan baseline dia. Oke. Stretch juga sama, jadi stretchnya full gitu. Nah, itu untuk align self. Memang implement masing-masing alignment ini tergantung dari kebutuhan teman-teman nanti UI-nya mau seperti apa. Tapi kebanyakan kalau yang belajar React Native tidak dari basic, biasanya jarang sekali dipakai nih. Teknik-teknik layouting yang seperti ini. Dia lebih main ke langsung pixeling. Per pixel, bisa berapa pixel. Akhirnya apa? Tidak responsif di device yang lain. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kita ke self udah ya, like content. Di sini like content ada implement khusus nih tambahannya. Oke. Sekarang kita coba praktikan like content ini seperti apa. Dia ada kondisi khusus yang unik sebenarnya, hanya bisa dipakai ketika memang like kontennya dibutuhkan, harus ada kondisi khusus. Oke. Kita coba bikin komponennya dulu. Teman-teman kalau misalkan, ingatkan lagi kalau misalkan memang ada yang perlu diulang, tolong di-mending ya. Kita return view lagi. Kasih style yang kita udah buat supaya dia full size kontainernya. Kita kasih flex direction dari kita udah pelajarin di layouting sebelumnya. Kita kasih like contain. Nah, ini yang kita pelajari sekarang. Untuk value sendiri hampir mirip dengan alignment item atau self, itu di center, flex end, flex star, space round, space between. Nah, ini untuk space round dan between khusus untuk ini ya, harusnya di flex direction. Nah, ini kontennya akomodir itu juga. Itu stretch-nya ini seperti yang like item atau content. Gitu. Oke, kita kasih flex star dulu. Nah, ini kondisi khusus apa yang tadi saya sebutkan sebelumnya, itu wajib menentukan warping dari konten. Kalau misalkan mau alignment konten itu sendiri. Jadi harus tambahin flex warp. Nah, warp ini kalau no warp, ketika ada overflow dari konten, dia tidak akan otomatis apa ya namanya, relayouting. Jadi dibuat konten di dalam itu dibuat agar tidak overflow. Biasanya kalau misalkan tulisan atau konten yang overflow itu jadi ke atas tuh, ke samping tuh dia. Jadi buat row baru atau kolom baru. Kalau warping, dia akan dipaksa warp dengan, kalau no warp itu overflow akan dibiarkan overflow, artinya kalau misalkan dia scrolling, baru bisa kelihatan konten yang overflow. Tapi kalau warp, dia akan dipaksa ke view yang kosong yang ada di screen kita. Kita pakai yang warp. Kalau untuk yang alignment konten ini wajib yang warp. Kalau yang warp dia nggak akan ada efeknya. Oke, coba kita buat view-nya. Box lagi baru.
Jadi untuk tambahannya dari stylenya yang kita udah declare sebelumnya itu di background color juga supaya bisa bedain nanti bagaimana bentuknya dari implementasi alignment content dan flex warp. Kita tunggu media upload dulu lagi. Baiknya kita kasih 33%. Kali ini pakai persen bukan pixel untuk boxnya. Oke. Kita copy paste aja nih. Kita jadi 3 biji supaya bisa sekitar 4. Supaya bisa overflow. Ini intinya kita bikin supaya dia overflow atau lewat dari screen kita nih. Kita bedain warnanya supaya kelihatan nanti konten-kontennya. Oke, kita kasih 3 untuk steel blue. Kita kasih warna steel blue konten ketiga, box ketiga. Dengan persentase kita tambah 1% supaya dia overflow. Kita tambah lagi sekitar 2 jadi overflow. Tujuan kita untuk memang untuk overflowing konten biar seakan-akan keluar dari view user. Kita coba kasih warna green aja. Green. Untuknya kita nggak usah kasih hey, karena seharusnya sudah overflow nih dengan 3 box ini. Nah ini konten yang overflow adalah konten yang warna hijau. Si dark green. Oke. Teman-teman chef itu belum ada perubahan sama karena belum dipanggil komponennya. Sekarang kita panggil tadi like content. Oke, kita coba lihat di aplikasi ya. Teman-teman saya ingatkan sekali lagi kalau misalkan memang ada yang cepat atau ingin diulang, silakan di sounding aja. Nah ini di aplikasi seperti ini. Ini implementasi dari Word dan like content gitu. Like content-nya flex start. Untuk Word-nya di Word. Nah kalau misalkan no Word seperti apa? Seperti yang saya sebutkan tadi untuk no Word. Ini yang hijau adalah konten yang overflow. Seharusnya kalau misalkan yang normalnya, ini nggak kelihatan oleh user nih, karena overflow. Oke, nah seperti ini. Ini kalau misalkan kita ganti flex warp-nya ke no warp, ini kita scroll pun nggak bisa, karena memang kita nggak buat scroll pertama. Terus yang hijau tadi itu overflow. Nah, jadi kalau kita punya konten, terus konten yang nggak bisa kelihatan user, mungkin karena stylingnya kurang tepat seperti itu. Oke, kita balikin ke warp. Yang hijau ini adalah yang overflow. Nah, untuk alignment sendiri apa untuk kontennya? Nah, ini untuk alignment dari konten yang tidak overflow dan yang overflow. Misalkan kita coba ke center alignment kontennya. Nah, dia kan dua-duanya akan ke center, tapi tetap wrapping atau konten yang tidak terlihat oleh user tetap ada nih. Seperti itu. Untuk codingannya sama, hanya mengganti dari value. Oke, kita cuma bolak-balik di sini. Naik konten sama flex warp. Oke, kita balik lagi ke aplikasinya. Tadi center kita udah coba, flex start juga kita udah coba. Kita coba flex end. Oke, flex end pasti dia ke posisi yang paling terakhir ke kanan, opposite dari flex start. Untuk space round seperti apa dari like content? Nah, kita bisa lihat dia berusaha untuk mengisi view yang ada, tapi di flex startnya itu menyisakan beberapa space.
dari border aplikasi. Itu untuk space round ini mirip dengan yang ada di tadi kita perhatikan di flex direction sama like items. Itu. Untuk directionnya sendiri kita bisa row sama kolom ya. Ini kan row nih, kolom. Kalau kolom dia ke bawah, coba kita kalau ke row. Kalau ke row dia akan ke samping. Seperti itu. Untuk flex direction tadi kita udah pelajarin. Oke, sekarang kita balik lagi ke alignment kontennya. Ini untuk space round seperti ini tampilannya. Untuk space between, nah, seharusnya dia memenuhi layar seperti itu. Untuk width-nya sendiri konten, itu bisa kita atur di stylingnya masing-masing konten. Nah di sini kita bisa lihat di sini untuk yang biru bisa lebih besar daripada yang hijau karena memang kita sudah set untuk width-nya. Oke, itu untuk between. Untuk stretch sendiri seperti apa? Untuk stretch sendiri nanti konten yang warp-nya atau yang tidak terlihat itu bisa sama-sama besar sebenarnya kalau bisa dilihat. Untuk stretch itu untuk like contain, flex warp dan like contain. Karena kalau misalkan dipisah untuk like contain ini nggak bisa kalau nggak pakai flex warp yang warp. Kalau flex warp sendiri bisa dipisah, nggak perlu harus ada like containnya. Itu. Oke. Kita balik lagi ke codingan. Tadi kita udah belajar banyak yang terkait layouting dari mulai flexing, justify content, like self, like item, like content. Nah, sekarang ke positioning. Ini kita bisa buat positioning bertumpuk bisa atau memang relatif bisa. Kalau di React Native itu cuma ada dua position stylingnya atau position layer-nya itu relatif dan absolute. Oke, bagaimana keduanya dibedakan kita bisa praktikin dulu. Kita buat lagi kelas untuk positioning. Extend komponen lagi. Render, terus kita return lagi. Oke. Kali ini kita coba lebih banyak styling langsung inline. Kita ingin coba tahu positioning di React Native seperti apa untuk masing-masing konten. Karena kadang konten bisa saling tumpuk atau memang relatif dari posisi konten lainnya, bisa saling melengkapi atau tumpang tindih juga bisa. Tergantung UI yang ingin diimplementasi nanti. Oke. Sama kita buat satu untuk main root-nya, satu untuk kontainernya. Kita udah buat ya untuk stylenya. Kita pasang flex 1 supaya full di flexing ya. Tadi kita udah belajar flexing. Ini bobot dari kontennya. Jadi coba kita buat box. Kita coba di sana aja. Nanti kita coba buat sekitar 6 box. Kita bedain mana yang positioningnya dia relatif, mana posisinya dia absolut. Karena cuma ada dua di relatif. Nah, di sini kita coba yang relatif dulu. Oke, kita coba 3 box, kita copy paste aja nih dari box yang udah kita buat satu tadi. Kita ganti warna aja supaya bisa kelihatan bedanya. Terus positioning dari segmen top dan left-nya ya. Kalau di sini kita coba top left dulu. Oke, kita coba bikin 3 untuk relatif, nanti absolute kita bikin 3.
warnanya seperti ini. Ini untuk kita coba untuk yang absolut. Oke. Sorry. Absolut itu seharusnya kalau kita ingin membedakan, kita buat view-nya aja lagi baru, kontainer baru, supaya bisa kelihatan nanti bedanya. Kenapa kita buat flag 1 tadi? Konsep flexing kita harus ingat, yaitu ada kolom dan row. Kolom ini yang ke bawah, row ini yang ke samping. Jadi nanti ketika kita buat view 2 seperti ini, nanti ada berdampingan nih view-nya. Kanan kiri istilahnya. Kalau silang dan kanan kiri nantinya. Dengan bobot yang sama flexnya. Oke. Kita samain aja, tinggal kita ganti ini ke absolut aja. Seharusnya absolut ini akan bertumpuk. Kalau relatif biasanya dia hitung dulu konten yang ada di atas ya atau di sekitarnya. Kalau relatif, kalau absolut dia kita bisa positioning dimanapun, bisa di bawah, di atas, dan nggak terpengaruh oleh konten atau komponen yang lain. Oke, kalau kita udah save, jadi kita punya dua komponen, kedua konten di sini. Yang satu di kiri untuk relatif, yang kanan positioning dengan absolut. Coba kita rubah lagi untuk default kelasnya ke panggil positioning, komponen positioning. Oke. Harusnya 80 ini. Oke. Teman-teman bisa lihat nanti di aplikasi teman-teman bisa lihat di aplikasi akan seperti ini. Ini untuk yang saling tumpuk ini dia absolut. Kalau ini relatif, mengikuti atasnya. Makanya ketika dikasih tadi diganti-ganti atau di top left-nya diganti-ganti, dia akan relatif dengan konten sebelumnya atau box sebelumnya. Nah, ini untuk positioning. Biasanya kalau yang absolut ini digunakan untuk background biasanya. Background gambar atau konten yang harus tumpuk UI-nya. Biasanya dipakai positioning yang absolut. Nah, itu juga sebenarnya dipakai di HTML, CSS-nya sama. Cuma di sini limited di absolut sama relatif. Kalau di React Native. Oke. Untuk layouting seperti itu, teman-teman di React Native ini memang dasar, tapi ini jadi fundamental yang memang harus dimengerti gitu teman-teman, karena basic ini memang jadi pondasi untuk pengembangan selanjutnya, apalagi kalau ingin best practice seperti itu. Jadi tadi kita kalau di recap lagi, untuk layouting sendiri di React Native itu memang ada beberapa layout kunci nih. Yang pertama adalah flexing-nya. Ini seperti bootstrap ya. Nanti ada kolom, row, sama bobot. Karena ada call MD 6, call MD 3, call MD 9. Nah, itu sama. Ini pakainya flexing kalau di React Native. Ini bobotnya, dan ini untuk direction-nya. Nanti bisa di kolom atau row. Ya, kolom atau row. Oke, selanjutnya di justify konten untuk justifying kontennya aja.
dia center atau nanti di paling ujung kanan atau kiri. Terus like items, ini lebih ke sebenarnya positioning juga, tapi tidak fleksibel yang justify content karena dia ada space. Ini bisa auto scaling, yang ini enggak. Nah, mana nih? Movement self itu sama dengan sifat dengan items, tapi dia diperkecil lagi per kontennya atau per komponen. Bisa dipasang di sini. Jadi dia bisa bergerak sendiri, yang lain di kiri, dia bisa di kanan sendiri. Misalkan seperti itu. Terus kontennya, yang tadi dipraktikkan sebelumnya, itu terikat dengan flex warp. Jadi harus warp. Kalau nggak declare ini, balik konten nggak akan jalan. Itu kuncinya. Seperti itu. Oke, untuk layouting seperti itu, teman-teman, untuk React Native. Mungkin kalau ada yang ditanyakan langsung aja ya. Karena nanti kita benar-benar seperti bikin form lah. Selanjutnya akan ke input. Nah, ini lebih penting lagi kalau input nih. Karena kalau ini udah harus benar-benar common dikuasai untuk dasar, karena input akan dipakai. Kalau misalkan layouting mungkin cuma beberapa aja. Input bisa dipakai lebih sering daripada layoutingnya. Oke. Ini saya ingatkan lagi teman-teman, kalau misalkan ada yang sekiranya kecepatan atau ingin bertanya atau ingin balik lagi ke beberapa materi, kasih tahu aja soundingnya. Oke, selanjutnya kita ke input. Yang ini masih ketinggalan. Section dan view-nya. Beberapa memang kita udah praktekin tadi. Oke. Nah, di sini kita React Native komponen untuk input sendiri. Nanti kita bikin seperti yang gambar di sebelah kiri. Untuk inputnya sendiri nanti ada input text, data picker, switch, checkbox, radio, dan sebagainya. Nanti masing-masing sebenarnya ada library sendiri, nggak semuanya natif dari komponennya React Native. Nah, itu yang harus teman-teman tahu. Kalau teman-teman nanti ke depannya developing aplikasi yang banyak, yang butuh input spesifik, misalkan kalau kayak image user, itu kan harus akses dulu ke permission kamera di iOS atau di Android, bagaimana setupnya. Nah, itu ada sendiri nanti. Oke, jadi kita kalau cukup waktunya kita praktekin juga itu. Sekarang kita coba dari yang paling dasar untuk inputnya dulu. Kita loading lagi. Oke. Sekarang kita bikin lagi komponen lain di dalam folder komponen. Kita input aja. Kita panggil input. Jangan lupa selalu import React dan komponennya, karena itu memang paling dasar kelas yang harus dipanggil di React Native atau React.js. Oke. Sini kita coba bikin teks input dulu. Oke. Render jangan lupa. Nah, di sini kita belajar satu lagi komponen yang penting juga di React Native, itu scroll view. Kalau teman-teman tadi kan kita bahas layouting itu, kalau misalkan ada yang overflow, user nggak bisa lihat nih, apalagi scroll, user nggak bisa
scroll. Nah, sekarang kalau misalkan ingin scroll ketika kontennya overflow, nanti bisa pakai scroll view. Nah, ini juga natif dari komponen React Native-nya. Oke. Nah, yang harus diingat untuk scroll view ini, children-nya hanya boleh satu. Dia nggak boleh ada dua children. Karena nanti scroll view scaling yang mana view yang harus di scroll, terus batas scrollnya seperti apa, itu dari satu view. Oke. Kita buat dulu styling containernya. Jangan lupa teman-teman kalau misalkan importnya nggak otomatis, teman-teman bisa tambahin sendiri ya, karena kalau nggak diimport dia error. Oke. Kita kasih padding containernya. Oke, terus kita buat untuk styling inputnya. Untuk input, kita akan styling input teksnya dulu. Karena kalau tidak di styling dia akan blank putih. Tapi tetap bisa diisi di input, tapi blank putih dia. Oke. Kita sedikit styling aja supaya kelihatan yang mana ini teks inputnya. Border radius untuk ini ya, untuk supaya tidak terlalu tajam di masing-masing sudut. Oke, ini untuk inner padding-nya dari input teksnya nanti. Untuk margin vertikal, nah ini margin vertikal untuk ambil gap antara komponen di luar ininya inputnya ya. Oke. Oke, selanjutnya kita coba untuk tadi kalau misalkan kita lihat di PPT itu, kita akan coba ambil juga hasil inputnya dengan kita print di dalam logbox seperti ini. Oke. Kita akan buat sesuatu yang sama seperti itu. Supaya nanti jelas nih, apakah kita ambil value-nya, dan value-nya seperti apa, karena beda-beda antar input ini. Kita coba title dulu, karena tadi ada title. Seperti di tengah. Kita bikin bold title-nya. Font size kita buat besar 18 jadi. Oke. Selanjutnya logbox-nya untuk print state dari inputnya. Supaya kita bisa tahu yang mana logbox. Kita kasih margin dulu. Bordernya kita kasih warna hitam aja. Oke, untuk logbox-nya. Nah, sekarang kita ingin praktik terkait input teks. Nah, ini input teks sendiri di React Native-nya ada banyak sebenarnya untuk fungsinya. Nanti bisa untuk nomor HP, email, terus alamat, password, seperti itu. Kita ketikkan. Karena kita perlu nanti print state-nya dari masing-masing input, kita declare dulu konstruktornya, biar bisa nanti kita declare state-nya juga. Terus kita ambil ketika dia berubah, inputnya berubah, fungsi untuk ambil state-nya.
Value. Oke, state key ini untuk ini ya, untuk declare nanti kan ada ID nih, atau variabel ID yang nanti akan disimpan di state-nya. Misalkan kita buat state-nya dulu nih. Input 1, misalkan 0. Nah, nanti state key-nya ini string input 1. Jadi kita cuma buat satu fungsi ini untuk banyak merubah state atau get value dari input nanti. Jangan lupa kemarin kita udah sempat belajar untuk set state. Kita ambil set key-nya. Value-nya kita assign. Seperti ini, sederhana untuk get state dari inputnya. Selanjutnya kita render. Kasih style, kita kasih title dulu, kita bedain. Nah, nanti ada beberapa input yang kita akan praktekin. Input text. Saya punya teks. Nah, untuk komponen sendiri namanya text input untuk di React Native. Jangan lupa kalau misalkan di importnya belum ada atau auto complete importnya, tambahin sendiri yang manual ya, supaya nggak error nanti program. Oke, text input itu atributnya ada apa aja. Yang common tuh sih ada style, dia punya style. Tadi kan kita udah bikin style untuk input text-nya, kita implement aja. Nah, untuk keyboard type-nya, ini ada banyak nih. Ini yang menentukan nanti keyboard dari user mau apa. Nanti ada numerik, atau email, atau nanti spesifik, misalkan kayak URL, web source, nah di sini ada semua. Oke, tapi yang common biasa cuma numerik, terus email, dan default ini text, full text. Oke, kita kasih default aja. Untuk placeholder sama kayak di HTML. Kita kasih input text. Key. Ini sebenarnya opsional kalau key ya, tapi memang disarankan setiap input ada key-nya, supaya nanti ketika eksekusi tidak bentrok dengan input yang lain. Nah, value-nya karena kita udah declare state untuk input 1, kita kasih aja state-nya untuk di input 1. Untuk yang ini, input yang ini. Nah, untuk on-chain text-nya seperti apa nih? Jadi kalau misalkan di input text, dia ada khusus untuk get event ketika teks itu berubah, itu di on-chain text. Ini ada on-chain dan on-chain text ini ada beda ya. Kalau on-chain ini nanti kita harus get dulu target, terus baru value-nya, nanti target baru value. Seperti ini. Jadi dia yang diambil itu event. Oke, nah seperti ini. Tapi kalau lebih mudahnya kita memang pakai yang on-chain text. Oke, di sini value-nya. Kita langsung asing aja ke on-chain text tadi kita udah buat. Oke, tapi jangan lupa dikasih key dari step-nya. Ini kan input 1. Nah, baru value-nya. Oke. Seperti itu. Nah, balik lagi ke yang main ekspornya, komponen yang paling utamanya. Karena kita tadi udah punya komponen input text, kita bisa declare di sini supaya nanti ada bisa kelihatan di aplikasi. Kita kasih container. Oke. Nah,
ketika teman-teman save juga masih belum berubah pasti, karena harus dipanggil juga di main root komponennya. Di sini masih state-nya di lighting, belum di input. Nah, di sini kita panggil yang input ts. Oke. Nah, ini teman-teman nih, misalkan teman-teman lupa ngimport salah satu komponen dari React Native. Nanti jadinya seperti apa? Dia akan muncul di bug error-nya di aplikasi seperti ini. Tapi nanti teman-teman gampang untuk kasih fix-nya ya, karena di sini kelihatan apa yang harus di fix. Di sini belum ada komponen teks. Kita tinggal import aja. Kita tinggal import aja teksnya. Oke, seharusnya di aplikasi ini akan seperti ini. Udah ada satu nih. Oke. Tadi stylingnya udah masuk juga, kita kasih border, kita kasih padding. Seperti itu. Ini input teks di React Native, bawaan React Native. Oke, tapi kita belum tahu nih, ini sebenarnya benar-benar jalan nggak input teksnya, bisa di get-nya, step dari inputnya. Oke, makanya kita coba untuk bikin logbox-nya. Oke, kita balik lagi ke codingan. Itu baru input yang free text ya, atau yang bisa nomor, bisa simbol. Bagaimana kalau ingin number aja, misalkan mau masukin nomor HP, seperti itu. Sama, metodenya sama persis, yang diganti hanya keyboard-nya ya, keyboard type-nya. Oke. Kita bisa copy paste langsung, jadi nggak terlalu lama. Ini untuk text input, misalkan kita mau bikin banyak mode deh, dari email, terus phone, sampai alamat. Nah, nanti bagaimana kalau misalkan mau multi-line? Ini kan satu line nih. Artinya ketika ada nanti di enter, itu nggak akan ke bawah nih. Nah, nanti kita bisa declare bahwa itu adalah multi-line, atau kita bisa cocokkan dengan konsep text area kalau di HTML. Nah, ini nggak ada di Android, di React Native text area itu nggak ada. Semua di work di komponen text input. Oke. Misalkan kita buat dua step-nya, kita teks semua step. Di sini kita punya 1, 2, 3, 4. Kita punya 4. Oke. Ini kita buat untuk email, misalkan keduanya. Buat type-nya email address. Kan put email. Diganti kedua, P-nya. Sama, kita tinggal ganti-ganti aja untuk yang step-nya, key step-nya. Oke. Terus selanjutnya itu kita pakai phonepad misalkan. Karena mau input nomor HP. Phonepad, nanti isinya cuma huruf, number. Oke. Key-nya si input 3. Oke, selanjutnya ke password ya. Kita coba password. Nah, password ini nggak ada untuk keyboard type-nya. Itu untuk yang password visible ada, tapi nanti akhirnya cuma seperti yang default. Artinya bisa keyboardnya itu bisa number, bisa simbol. Itu nggak ada bedanya. Gimana supaya nanti ketika user klik itu hidden sendiri. Jadi seperti common password
field lah ya. Jadi nanti nggak kelihatan gitu. Nah ini gampang kalau di React Native. Ya kita kasih atribut lagi secure text entry. Kita bisa bikin true atau false, ini dia isinya boolean. Oke, kita kasih input 1, 2, 3, 4. Ini 4. Oke. Selanjutnya kita buat, oh ya tadi ya, text area. Karena multilan, kita mau coba misalkan inputnya banyak nih. Nggak cuma satu line aja, kayak alamat misalkan. Misalkan input address. Jangan lupa secure text entry jangan di bawah, atau bisa di false tadi ya. Nah, di sini kita tambah lagi satu lagi atribut namanya multiline. Simple kalau di React Native. Password tinggal kasih secure text entry, untuk yang multiline tinggal kasih multiline. Nah, sama sebenarnya ini true false. Oke. Terus kalau misalkan mau nentuin lagi line-nya ada berapa nih? Kita pakai number of line. Bisa nanti ada bisa 10, bisa kan banyak tuh. Terus kalau misalkan kalau misalkan 10 tuh ada ke bawahnya bisa banyak dia, bisa 10 line. Ya, kita batasin 3 deh, supaya nggak terlalu banyak. Jangan lupa state-nya ke input yang kelima. Kita coba. Tadi kita belum bikin input kelima ya, state-nya. Ini kalau misalkan di jalannya error. Kita kasih state input 5, 0. Jadi ada 5 input dengan berbeda peruntukan. Nah, selanjutnya kita coba buat logbox-nya supaya kita tahu nih sebenarnya kita catch nggak value dari input tadi. Oke, kita buat view aja sederhana sih ini untuk yang logbox-nya. Jadi kan kita udah declare untuk stylenya, style logbox. Di sini kita kasih title aja. Log input. Oke. Nah, di sini kita generate aja supaya nanti ketika ada step baru bisa langsung kelihatan stepnya. Oke, kita langsung print aja nanti, jangan lupa untuk di return. Return a string, ini key-nya. Untuk dua value dari step-nya. Step. Langsung key-nya, jangan lupa di enter supaya nanti nggak jadi satu line semua. Oke, ini kita udah buat 5 input dengan peruntukan yang berbeda-beda, terus nanti kita tampilkan value dari masing-masing. Di aplikasi ketika di save, teman-teman bisa lihat di aplikasi. Oke. Nah, nanti tampilan seperti ini. Di sini input teks biasa, satu line. Jadi kalau misalkan dia lebih dari satu line, dia akan ke samping ya, bukan ke bawah. Nah, teman-teman bisa lihat nih, kalau misalkan kita salah state, itu teman-teman bisa lihat ini password, seharusnya sendiri state-nya. Nah, ini artinya state-nya salah. Kita fix dulu di bagian password. Oke. Nah, teman-teman kalau bisa lihat di bagian password ini, meskipun key-nya 4, tapi kita panggil tetap input 1, seharusnya input 4 step-nya. Oke. Kita balik lagi ke aplikasi. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Misalkan untuk ini kita ketik 1, 2, 3, di log-nya itu langsung berubah juga. Artinya apa? Kita udah catch nih untuk input 1. Value-nya untuk email. Teman-teman juga bisa lihat di keyboard-nya ini berbeda ya. Kalau email dia ada add-nya nih. Itu sekarang kita tulis. Nah, kita bisa langsung manggil fungsi atau simbol add dari keyboardnya. Email.com.
Stepnya pun tampil. Untuk font, nah dia langsung berubah jadi numerik. Oke, 08. Nah, kita juga sudah benar ya, catch dari stepnya. Terus di input password. Nah, ini seharusnya dia nggak bisa visible nih. Nggak seperti yang input teks biasa. Coba kita input 123, 123, 123. Nah, seperti ini. Otomatis dia langsung hide dari view-nya user. Tapi ketika kita catch state-nya atau value-nya tetap dia plain text ya. Jadi nggak ada enkripsi. Nah, ini cukup mudah di React Native, cuman kasih secure text entry yang tadi saya bilang untuk password, tinggal kasih itu. Nanti kalau misalkan nggak jadi password, kita tinggal secure text entry-nya kita pass aja, nanti jadi plain text juga, bisa kelihatan. Nah, ini untuk yang multi-line. Misalkan alamatnya ada enter, nah nanti dia akan mengikuti line yang kita buat nih, ada berapa, seperti itu. Ini multi-line, ketika enable jadi seperti ini. Beda dengan yang misalkan yang paling pertama. Input teks ini ketika kita enter dia nggak bisa dia. Tuh. Nggak bisa karena bukan multi-line. Jadi cuma satu line. Meskipun nanti tulisannya banyak, dia akan ke samping. Ya. Dia akan ke samping. Oke. Stepnya sudah kita dapat juga semuanya dari 5 input berbeda ini. Artinya berarti inputnya sudah berhasil. Nanti kita misalkan ingin post ke API, kita udah dapat nih. Nah, ini untuk input text input ininya kalau di komponennya, nama komponennya kalau di React Native. Multifungsi satu komponen. Cukup mudah kalau yang input text di React Native. Oke, itu untuk input text. Selanjutnya kita akan coba, ini teman-teman kalau misalkan ada yang sekiranya harus didiskusi dulu atau kecepatan atau mau balik lagi ke materi yang sebelum-sebelumnya, tinggal di sounding ya teman-teman. Saya ingatkan sekali lagi untuk itu. Selanjutnya kita ke picker. Jadi kayak misalkan milih nih, drop down. Kalau di select, kalau di HTML select option. Di React Native ada nggak select option? Nggak ada. Jadi kita nggak bisa asal buat text select terus di bawahnya option, nggak ada. Dulu waktu versi pertama dia ada picker, tapi pickernya itu natif dari komponen yang React Native punya nih. Jadi awalnya kita cukup import React Native ini, picker sudah terdeklarasi. Ini pun masih ada tapi absolute-nya akan hilang nih di React Native versi selanjutnya. Nah, ini nggak akan direkomendasi karena deprecated. Komponen yang deprecated kemungkinan di versi React Native selanjutnya akan dihilangkan. Artinya nanti aplikasi kalau misalkan di-upgrade nih teman-teman, misalkan sharing aplikasi terus di uninstall. Nah, install kan biasanya install yang terupdate. Dia nggak akan jalan atau malah lebih buruk lagi error. Terus update. Nah, ini React Native rekomendasi untuk install komponen pihak ketiga dari komunitas. Karena kan ini open source. Jadi siapapun bisa contribute. Jadi teman-teman misalkan teman-teman pun bisa kalau misalkan memang sudah dalam ilmu untuk React Native, terus mau kontribusi bikin library apa, itu bisa. Gitu. Sekarang kita buat picker ya. Sebelumnya untuk picker sendiri, yang tadi saya sebut itu nggak ada di secara natif, jadi kita harus install dulu. Kita harus install paket yang namanya add React Native picker/picker. Dependensinya itu add React Native seperti ini ya. Nah, ini kita yarn add. Saya sarankan pakai yarn karena kalau nggak pakai yarn dia agak sedikit lambat seperti itu.
Kita install. Oke, ini udah keinstall ya. Nanti kita bisa lihat di mana sih dependensi dari React Native ini di paket JSON-nya. Ketika ada penambahan, nanti dia ada penambahan juga di dependensi. Itu React Native, picker kita udah tambahkan. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita harus rebuild APK-nya ya, karena ketika kita import satu library, apalagi yang memang nanti akses native API ini nanti untuk React Native Picker ini akses native API. Artinya apa? Nanti kalau misalkan di iOS, tampilannya beda sendiri, ngikutin native-nya iOS, kalau di Android sendiri. Itu. Coba keamanan Android biar diupdate. Sampai sini teman-teman ada yang kebingungan kira-kira? Bisa ditanyakan ya nanti ya. Sounding aja langsung. Jangan malu-malu. Untuk pertemuan nanti kita udah bahas ke API nanti. Satu pertemuan lagi, mudah-mudahan teman-teman nanti bisa belajar lagi shortcut-nya. Gitu. Oke, build-nya udah sukses. Kita run lagi Metro servernya supaya nanti bisa reload. Nah, untuk APK yang kemarin saya sounding atau yang tadi saya sounding itu nggak perlu lagi reinstall ya, karena itu udah ready semuanya. Termasuk dengan permisi nanti kalau misalkan ada waktunya belum habis untuk input dari kamera foto. Nah, itu udah ada. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Tinggal fokus di React Native sendiri. Gitu. Oke. Sekarang kita coba buat kelas baru lagi di input terkait pickernya. Nanti di sini ada selection picker sama date picker. Nanti ada lagi baru lagi library, karena ini React Native nih library itu banyak dia. Kita bisa pasang apapun library yang mau kita pasang. Oke, kita buat kelas baru lagi aja. Namanya picker ini. Input picker. Untuk React Native sendiri, kalau misalkan library itu nanti ketika teman-teman lihat di dokumentasi library-nya, itu ada yang memang harus perlu rebuild APK, ada yang tidak. Seperti itu. Oke, kita siapin dulu step-nya, supaya nanti bisa print juga nih hasil dari selection. Kita buat option untuk gender misalkan. Kita declare dulu option ya. Option itu misalkan array terkait gender. Ini nggak harus seperti ini ya ID-nya. Objeknya yang penting ada key sama value. Ini bisa aja ini text, ini name. Gitu. Kalau saya sekarang pakai label. Ini sekarang kita paste aja. Nah, nanti yang didapat dari state-nya yang dipilih oleh pickernya itu value-nya ya, bukan labelnya ya. Persis memang sama HTML. Select value, select option, nanti yang keambil value-nya. Nah, ini untuk
value dari, option dari option 1 ya, ini namanya, kita sama option 1 aja. Tapi kalau misalkan mau dapetin value-nya, ini harus terpisah dari step-nya si datanya, option-nya. Oke, kita sebut aja option selected value. Nah, ini untuk simpan data value yang terselect di option 1. Misalkan. Oke. Selanjutnya kita buat lagi function untuk get perubahan value ya. Oke. Sama kayak yang tadi konsepnya, kita pakai key step-nya option 1 nih, kalau misalkan ini option 1 selected gitu. Terus value-nya kita single step, key-nya apa, value-nya apa. Sorry, ini harus di luar. Jangan lupa untuk ditakutkan ketika arrow function nggak bisa bind ke konteks input picker-nya, komponen input picker. Oke, kita udah buat function get change-nya, baru kita buat komponennya, view komponennya. Oke. Nah, di sini kita juga bisa bypassing ya, nanti pakai props. Jadi style nanti untuk manggil input picker bisa kita set, nanti masuk ke container view-nya. Gitu. Nah, kita kemarin udah belajar terkait props. Style ini sama, title, input picker. Ini pickernya jangan lupa jangan sampai import dari React Native ini ya. Kita import dari yang library yang tadi kita udah install. Pickernya ada 2 nih. Nah, kita ngambil dari yang React Native picker / picker. Karena itu custom library. Tapi setelah implementasi sebenarnya sama nih dengan yang picker yang React Native sebelumnya. Kalau teman-teman yang udah pernah tahu ya, terus sekilas lihat importnya sini ya, otomatis kalau misalkan di Visual Studio Code teman-teman ada auto complete untuk importnya, tapi kalau misalkan belum, teman-teman import ini. Import picker from React Native picker. Seperti itu. Oke, strukturnya pun struktur masing-masing input tuh beda-beda di React Native. Sama dengan HTML. Kalau input select, input file, itu bisa beda-beda. Lagi di React Native ini memang ada yang khusus. Nanti di picker pun kita sebenarnya kita sebenarnya nggak ada di React Native untuk get picker default. Harus install yang dari community. Kalau ingin paling mudah caranya. Itu. Oke, sekarang kita coba buat itemnya dulu. Karena kita tadi udah store itemnya di dalam array, kita bisa looping aja sekali. Supaya codingan bisa banyak. Print option ya. Kasih item. Sini untuk indeks. Nah, ini indeks ini gunanya untuk nanti declare key. Karena nggak boleh namanya komponen yang berulang atau yang ada di dalam loop, dia nggak ada key-nya. Nanti akan warning di aplikasi React Native-nya. Untuk itemnya kita pakai picker.item. Ini nggak perlu diimport lagi karena bawaan udah dari yang pickernya. Jadi cuma satu, tetap picker aja yang diimport. Atributnya yang wajib itu key. Kita kasih aja option 1. Item. Key ini iterasi ya, iterasi dari si map-nya itu. Jadi nanti isinya 0, 1, 2, 3. Kalau ada itemnya ada ID-nya boleh pakai item.id. Itu.
Terus labelnya, kita udah siapkan label, value-nya. Value. Ini hampir persis dengan option yang ada di HTML. Ada label atau ada teks yang di print, ada value-nya. Oke. Sekarang atribut dari picker sendiri. Kita kasih key, option 1. Terus untuk selected value-nya, kita isi dengan state tadi yang option 1 selected. Oke. Ini harus satu value ya, nggak boleh multiple karena bukan picker yang multiple. Oke, terus untuk ketika value-nya diganti, ini ada dua parameter yang di bawah nih. Di sini bisa dilihat ya, item value sama item index. Kita cuma perlu sebenarnya value, tapi kalau misalkan memang teman-teman butuh index, kita tambahin di fungsi value change-nya itu index. Meskipun nggak kepake, memang kadang-kadang dibutuhkan untuk misalkan pairing key, misalkan seperti ini. Karena ini bentuknya juga nanti kayak number lah, indexing dia. Oke. Konsepnya sama dengan yang tadi input. Jangan lupa untuk key-nya ini ada key dari step-nya. Baru kita lihat value. Kita mengekspos juga indeksnya ke bawah semua. Oke, ini untuk picker-nya. Untuk styling, kita coba styling deh. Supaya lebih rapi nanti. Picker-nya. Masih di speaker. Kita kasih speaker aja. CSS atau stylingnya. Kita buat supaya dia 100% width-nya. Ambil padding supaya nggak terlalu mepet, margin vertikal supaya nggak mepet dengan komponen lain. Nah, itu aja. Setelah kita declare, styles, speaker. Oke, kita sudah declare untuk stylingnya. Ini udah ready untuk yang ini. Oke. Selanjutnya apa ketika save belum muncul karena di default komponennya belum di-declare untuk masukin komponen input picker. Kalau di Visual Studio Code pasti dia agak sedikit abu-abu atau tidak terang nih warnanya. Karena unused. Oke, kita coba panggil aja di default komponennya. Input picker. Nah, tadi kita udah masukin style ya di propertinya si input picker ini, di prop style. Jadi kita bisa bypass nih. Misalkan kita mau ambil jarak dari input text. Kita bisa kasih style margin top 20. Terus misalkan kita mau kasih separator lah istilahnya, supaya nggak pusing lihatnya nanti. Kita kasih border top-nya aja. Top color. Oke, top color. Border top. Top width 1. Oke, kita udah ready nih. Tinggal di save. Oke, nanti tampilan seperti apa nih? Ingat kita belum ambil, ini benar nggak sih ke get value dari list speaker-nya ini atau select option-nya. Oke, di aplikasi akan seperti apa? Jadi teman-teman bisa lihat di aplikasinya. Itu seharusnya, nah ini seperti ini. Input picker. Ini separatornya, tadi kita udah buat, terus title, di sini pickernya.
Nah, ini bawaan Android pasti pikir seperti ini. Oke. Sekarang kita pengen pembuktian bahwa link itu ke tadi gampang, kita tinggal logbox saja, bikin logbox. Kita nggak usah susah payah bikin logboxnya, kita copy paste aja lagi, karena ini udah pasti konsep logbox-nya udah ambil state yang ada. Itu. Taruh di bawahnya aja. Oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, untuk di codingannya seperti ini. Nanti tinggal copy paste dari yang logbox-nya punya input text. Ini di bawah picker, nanti tinggal ditambahin view yang tadi dari si input. Nah, udah, itu doang sih. Nanti di aplikasi pasti harusnya udah ada lognya ya. Kita ganti dan namanya jangan picker biar beda dengan atas. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat nih option satunya ada objek ini artinya isi dari listnya sama selected value-nya. Coba kalau kita select optionnya, nah value-nya keambil, berarti sukses, picker-nya bisa dipakai. Seperti itu. Ini untuk picker selection. Oke, selanjutnya kita coba ke input date. Nah, ada nggak default ya? Nggak ada di privatif. Memang direkomendasi selalu ke modul komunitas atau library dari komunitas, dependensi dari komunitas. Nah, kalau yang saya rekomen itu nanti ada namanya library date picker. Ini sama dengan library date picker JS kalau misalkan di PHP atau HTML. Oke. Jadi kita udah berhasil picker untuk yang selection, sekarang yang date-nya. Date-nya ini termasuk dengan time-nya nanti ya. Jadi bisa waktu, bisa tanggal. Namanya React Native Modern Date Picker. Sama ya, yarn spasi add, kalau misalkan ingin nambah dependensi, baru nanti nama dependensinya. Biasanya kalau misalkan di dokumentasi dependensinya itu udah ada. Coba saya perlihatkan salah satu page dari GitHub-nya atau page dari ini ya, page dari dependensi library-nya. Ya teman-teman ya, untuk yang date picker biasanya memang langsung npm.js. Nah ini pusatnya dari paket-paket npm biasanya dari sini. Nah tapi bisa jadi dokumentasinya di luar dari npm.js-nya. Oke. Nah ini yang akan kita pakai. Di sini lengkap nih cara installnya, terus nanti implementasinya, dokumentasinya seperti itu. Kita tinggal pakai. Oke. Sekarang kita coba pakai. Oke, tadi kita udah mau install ya, kita install dulu sekarang. Yarn add, React Native Modern Date Picker. Teman-teman kalau ada yang ketinggalan atau ingin bertanya silakan ya, langsung dipotong aja nggak apa-apa. Oke, kita udah install nih. Nah ini harusnya dia kalau misalkan tidak ada warning untuk restart reinstall aplikasi atau konfigurasi khusus yang APK-nya harus atau aplikasi iOS harus di reinstall, seharusnya tidak harus ada perubahan, tinggal yang start lagi. Nah APK yang tadi teman-teman dapat dari saya itu udah ready semua ya, nanti tetap tinggal fokus di codingan React Native. Oke, kita reload lagi aplikasinya. Sekarang kita tinggal implement date picker-nya.
Kita masukin ke input picker lagi aja, karena ini satu konsep picker. Sebelumnya kita nanti akan buat dua jenis picker, date sama time. Kita declare hari ini aja mungkin ya. Dua. Terus time-nya state awal ini ya, state awal, value awal. Untuk fungsi catch dari change value-nya kita nggak usah rubah. Seharusnya dia sama. Oke. Ini date picker yang paling library yang paling mudah diimplement kalau menurut saya pribadi. Karena yang lain harus setting style ya dulu atau segala macam, yang ini enggak. Kita cukup butuh paling 2 atau 3 parameter atau atribut yang harus di declare ya. Date picker kita import dulu deh. Kalau misalkan memang nggak bisa auto import, oke, modern date picker udah kita import, kita tinggal pakai komponennya date picker. Oke. Di sini misalkan kita mau buat time dulu deh. Kita tinggal bypass ininya, properti modenya, time, isinya, isi value-nya. Terus interval minute kita bisa isi juga nih sebenarnya. Ini sebenarnya cuma opsional. Misalkan kita mau intervalnya setiap 3 menit, yang value yang nanti muncul ya di pickernya. Terus yang paling penting itu change value-nya, karena kita harus selalu dapat value yang di input user ya. Nah, di sini ada on time change, ini bawaan dari date picker-nya. Isinya apa? Ini udah langsung value isinya. Dan misalkan panggil selected time aja. Tinggal kita bypass di fungsi tadi yang merubah state. Jangan lupa untuk key-nya ya. Karena kita ini based on key. Di sini misalkan time. Atau teman-teman ini terlalu simple, nggak perlu declare change value function lah. Pengen langsung, bisa langsung. Misalkan di sini tadi kan kita udah declare state-nya time. Kita isi aja time dengan selected time. Sama dia lebih simpel lagi daripada kita harus buat lagi fungsi value change gitu. Oke. Nah, untuk date seperti apa? Date cukup kita declare modenya juga, dan yang harus dirubah adalah kalau untuk minute-nya nggak mungkin ada minute ya di date-nya. Kita modenya untuk date picker. Untuk change fungsinya sendiri beda dengan time. Yang harus on date change. Oke, jadi nanti selected date kita ganti aja supaya nanti reading misalkan dari developer lain. Teman-teman juga harus ingat kalau misalkan develop berbarengan dengan tim, jangan asal-asal untuk penamaan variabel, karena nanti membingungkan developer yang lain. Kesian jatuhnya. Date, kita udah tadi date itu state-nya udah kita declare juga. Kita pakai metode yang sama. Ini langsung asing aja, langsung set state aja, nggak perlu panggil-panggil fungsi-fungsi lagi. Nah, ini cukup ini. Nah, ini paling simpel yang pernah saya temuin ini. Dan tampilannya juga bagus. Ini pun ada opsi, misalkan mau date picker-nya di modal juga bisa. Sama. Oke. Kita save. Kita reload. Nah, ini untuk tampilan di aplikasinya.
Jadi kita udah punya time dan fiat picker. Nah, ini juga tampilan yang bagus, terus implementasinya juga mudah. Tapi kita harus lihat juga nih, dapat nggak value-nya. Oke, misalkan kita udah select 26 untuk time picker-nya, 0206. Ini di 11 Agustus. Nah, kita bisa lihat nih di log-nya. Nah, ternyata terambil nih, ini juga sama untuk lihat teman time-nya. Artinya sudah sukses. Oke, kalau misalkan kita coba lagi yang tadi selection picker, juga sama, dia value-nya keambil juga. Oke, itu seperti itu teman-teman kalau di React Native ya. Jadi nggak bisa sembarangan atau ngikut dari tag-nya HTML misalkan, atau di React JS-nya enggak. Dia harus khusus. Dan teman-teman juga harus tahu nih library yang pas yang mana. Kalau misalkan nggak pas, library React JS ditaruh di React Native yang nggak jalan dia. Karena DOM-nya aja beda. Seperti yang awal pertemuan itu, DOM antara React Native dan React JS beda. Oke, itu untuk date picker ya. Untuk date, terus time, dan selection. Oke. Selanjutnya kita akan coba ke checkbox dan radio button. Oke. Karena ini yang common ya. From common pasti nanti akan menggunakan picker atau log input-input seperti ini. Gitu. Oke, kita coba. Untuk checkbox dan radio button ada nggak native komponen dari React Native? Nggak ada. Tetap kita harus install dependency di luar React Native. Oke, dan beberapa dependency ini membutuhkan recompile dari aplikasi, karena nanti akan masuk ke kode natifnya aplikasi, seperti itu. Oke, apa aja komponen yang dibutuhin untuk build radio button sama checkbox. Kita balik lagi ke codingan ya. Oke, kita close dulu ininya, servernya, kita masukin 2 langsung sekaligus. Library. Oke. Ini kalau misalkan mau sekaligus install dalam satu command untuk di yarn sendiri, tinggal kasih spasi. Nanti dia install dependency yang memang udah di-declare dengan spasi ini, artinya dua dependency yang berbeda. Oke. Oke, bisa dilihat ya di lognya ini, di terminalnya itu udah ke install dua dependency. Selanjutnya kita harus rebuild aplikasi. Nah, teman-teman juga harus tahu untuk yang APK yang saya share tadi atau yang saya share sebelumnya itu sudah mengakomodir ini ya, semua library-nya. Jadi nggak perlu teman-teman harus capek-capek rebuild, tetap fokus ke codingan React Native-nya aja. Oke. Nah, teman-teman bisa lanjut ke codingannya, jadi nggak perlu lagi build-build, kecuali memang teman-teman mau build sendiri, seperti itu. Oke, kita buat satu kelas aja supaya nanti nggak terlalu banyak komponen di satu kelas. Ini kita buat yang tadi. Oke, kita buat sekarang untuk
checkbox ya. Checkbox, radio. Oh ya, sama satu lagi, komponen switch. Nah, itu kalau itu sudah ada di React Native-nya langsung ya. Di sini nih. Kita import dulu switch. Nah, ini switch untuk yang toggle gitu ya, toggle on off, kayak toggle on off gitu. Oke. Tadi kita mau buat kelas checkbox radio sama switch. Ini extend komponen, jangan sampai lupa. Oke. Nah, tadi switch ini biasanya untuk on off ya, atau aktif, nggak aktif ya, itu kayak di setting lah. Itu udah bawaan dari React Native, udah bisa langsung dipakai, nggak perlu install lagi kayak dimensi yang lain. Oke, terus jangan lupa karena nanti kita butuh state. Oke. Kita declare dulu, misalkan checkbox dulu deh. Data checkbox. Box data. Nah, isinya array ya. Nanti bisa di looping. Ini cara paling mudah ini. Ya, harus satu-satu. ID, misalkan kita daging-dagingan deh. Misalkan daging ikan. Checkbox ini bisa multiple ya. Harusnya teman-teman udah tahu sih menurut saya harusnya untuk checkbox. False, misalkan value false ini untuk nanti state dia di checklist atau enggak. Gitu. Jadi udah ada ID, udah ada name, nanti yang muncul di samping checkbox itu apa. Misalkan daging sapi. Tiga deh, biar nggak kayak radio button. Oke, kita udah punya data si checkbox. Nah, untuk state-nya sendiri, kalau misalkan pakai library yang tadi, itu perlu nggak store sendiri selected-nya, nggak perlu. Karena nanti dia langsung render lagi untuk radio button-nya. Nanti bisa ketahuan value-nya. Gitu. Jadi cukup ini udah termasuk akomodir mana value yang di select atau enggak. Oke. Itu untuk checkbox-nya. Terus kita buat lagi data untuk radio button. Nah, radio button kan ini seperti pilihan aja salah satu yang bisa, seperti selection option. Jadi kita bisa bikin suka nggak suka aja. Data. Sama sih harusnya dengan konsep yang checkbox. Kita bisa misalkan label, terus nanti value-nya. Oke. Terus dimasukkan. Oke. Ini untuk radio button kita buat 2 aja. Terus untuk ini switch. Jadi kita coba buat aktif tidak aktif. Switch aktif. Awalnya itu false. Oke. Nah, ini step-nya kita udah setup, tinggal ke komponennya. Kita buat. Kita buat view dulu, sorry, return. Kita kasih stylenya, style yang bisa di-operate atau bisa diisi dari props aja ya, supaya lebih dinamis.
Oke, titelnya kita copy paste aja. Ini switch. Coba itu checkbox ya. Oke. Sekarang kita coba yang paling gampang itu switch-nya dulu. Nah, di sini kalau misalkan switch untuk untuk view-nya sendiri biar lebih rapi itu memang harus kita pakai flex direction-nya ya. Karena harus view-nya row. Jadi ke samping. Switch-nya di mana nanti teksnya di sampingnya si switch. Jadi nggak di bawah. Itu kan bingung nanti user. Ya, kita coba lighting sini. Jadi kan kita udah belajar lighting. Flex direction. Row, ini ke samping row ya. Kalau kolom ke bawah. Ini kan kayak bootstrap jadinya. Terus kita declare aja switch-nya dulu. Key-nya satu. Ini harus beda ya namanya dari komponen yang input yang lain ya. Pastiin jangan sampai ada yang sama supaya lebih bagus nanti ketika di performance nggak ada warning. Nah ini untuk track color-nya, track color ini yang ketika ya semacam garisnya itu loh yang di belakang ketika switch. Nanti kita bisa lihat deh. Canvas misalkan kita kasih warna X aja deh. Warnanya gini. Oke. Ini ketika fast nanti gimana track color-nya, terus ketika true ini gimana. Ini juga bisa ini bisa hex, bisa RGBA, itu common nih. Kalau misalkan di responsive color itu bisa RGBA, bisa RGB, bisa hex, bisa di color. Oke. Terus thumb color. Thumb color itu kalau misalkan di Android itu switch-nya kan ada kayak bulat paling ujung tuh untuk indikasi ada di mana nanti aktif atau enggak. Ini bisa kita bedain mengikuti dengan state-nya. Jadi kita bisa kondisiin kalau misalkan state-nya aktif atau enggak. State, misalkan switch-nya aktif. Oke, misalkan kita cari color dulu. Oke, nah kalau misalkan dia nggak aktif, ini kan artinya ketika dia aktif ini warnanya atau colornya, kalau nggak aktif apa? Misalkan kalau nggak aktif kita kasih warna oke. Nah ini untuk atribut si switch. Oke, value-nya untuk yang paling pertama kita udah declare ya, sesuai aktif ini di state, kita tinggal panggil aja. Oke, unchange-nya jangan lupa untuk get value ketika dia berubah value-nya. Kita main langsung aja deh. State, karena ini termasuk yang nggak terlalu rumit. Kita tadi udah penamaan di state-nya sesuai aktif, tinggal passing dari unchange-nya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan di switch ini harus opposite ya. Misalkan dia tadinya on, ketika diklik harus off. Kalau off, ketika diklik harus on. Jadi kita nggak bisa pakai value yang sebelumnya, karena nih value yang ke bawah nanti di on-change-nya si switch ini value yang di declare di value ini. Oke, nanti ketika true dia true terus. Oke, jadi makanya kita harus coba yang lain caranya. Jadi kita harus opposite dari state sebelumnya. Kita kan udah punya state. Nah seperti ini. Ini baru bisa bekerja dia. Bekerja dalam artian benar berfungsi ya. Ketika off, diklik, maka nanti jadi on, ketika on jadi off. Oke. Itu untuk switch.
Selanjutnya kita style-nya dulu nih, karena style-nya ketika belum di declare, terutama untuk fact direction row, nanti dia bisa ke bawah nih nanti teks. Kita kan kalau switch harus dikasih petunjuk ini switch untuk apa gitu. Oke, ini kita coba si teks aja, teksnya itu ini aja deh, stepnya aja deh, supaya bisa kelihatan nanti dia aktif atau enggak. Nah ini kita kasih bobot 1. Nah ini kalau yang nggak dikasih bobot, artinya nanti yang paling besar adalah ini nih, yang dikasih bobot. Gitu. Jadi ini benar-benar match dengan width-nya si switch-nya. Gitu. Jadi ini bisa berdekatan nanti si teksnya. Jadi nggak jauh-jauhan. Oke. Ini kan sama dengan konsepnya Bootstrap nih, grid kolom, row kolom. Sama nih. Oke, kita coba declare berdasarkan state aja deh ini. Misalkan kalau aktif ya aktif. Tapi kalau non-aktif ya non-aktif. Oke, ini untuk switch. Kita coba lihat dulu yang switch sebelum ke checkbox dan radio. Karena itu nanti lumayan banyak dia treatment. Coba ya kita lihat yang checkbox switch. Setelah kita samain aja dengan yang si ticker biar ada gap dan separatornya. Oke, teman-teman udah save, bakal auto reload ya di aplikasinya. Nanti seperti ini jadinya di aplikasi teman-teman untuk switch-nya. Nah ini seperti ini. Nah ini tricolor yang ini ya, yang abu-abu ini ya. Untuk thumbs-nya ini yang bulat ini ya. Nah ini thumbs-nya. Nah seperti ini. Ini switch di React Native. Dia native komponen ya, native komponen di React Native. Jadi nggak perlu install lagi modul atau dependensi React 3. Seperti ini switch di React Native. Oke, kita lanjut ke checkbox dan radio button. Nanti teman-teman juga jangan khawatir kalau yang mengikuti kemungkinan bakal mudah nih mempelajari nanti ketika source code-nya sudah di ini ya, sudah saya berikan nanti bisa dipelajarin lagi. Tapi teman-teman kalau yang misalkan memang mau langsung nanya, silakan langsung dipotong atau apa. Saya coba lanjut lagi ke checkbox ya. Ini karena view yang ini sudah punyanya si switch, kita nggak boleh ganggu nih. Kalau nggak nanti berantakan tampilannya. Nah, kita buat lagi view lagi atau div ya kalau di HTML. Nah, untuk checkboxnya sendiri karena kita udah bentuk array step-nya nih. Nah, kita tinggal panggil aja dengan loop-nya ya. Jadi nggak perlu satu-satu lagi. Oke, di state.checkboxdata.map. Nah, nanti di sini ada checkbox-nya apa. Nanti kita tinggal return satu view checkbox-nya. Termasuk dengan set value-nya juga sama. Kita buat satu aja semua dalam satu ini, jadi efektif.